Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita di kitab Ulangan 11 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Bapak Ibu Saudara bisa terlebih dahulu membuka dan membaca bagian ini. Saya memberikan judul untuk renungan hari ini dengan judul Ketaatan Mendatangkan Berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, semua manusia di dunia ini tanpa terkecuali pasti menginginkan kehidupan yang selalu diberkati, selalu sehat dan penuh dengan sukacita. Semua yang mengacu pada hal-hal yang baik disebut berkat, sebaliknya semua yang mengacu pada hal-hal yang buruk itu disebut dengan kutuk. Berkat adalah lawan dari kutuk. Jarak antara berkat dan juga kutuk hanya dibatasi oleh satu kata, yaitu ketaatan. Manakah yang akan Bapak Ibu Saudara pilih, berkat atau kutuk? Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita pasti akan dengan sepakat memilih berkat. Bila kita merenungkan bagian ini Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan itu memberikan kebebasan kepada kita untuk membuat pilihan hidup. Mana yang akan kita pilih? Apakah kita memilih untuk mentaati semua perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia sehingga kita pun menolak untuk hidup taat kepada Tuhan, lebih memilih hidup menuruti keinginan sendiri dan mengenyangkan daging kita, tapi pada akhirnya kita menerima resiko atau konsekuensi dari ketidaktaatan kita. Mungkin kita berkata, mustahil kita bisa hidup taat kepada Tuhan selama kita masih hidup di dunia ini. Tuhan sangat tahu kelemahan dan kekurangan kita. Oleh karena itu, di Matius 26 ayat 41 di sana Tuhan menasihatkan supaya kita berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kita tahu bahwa roh itu memang penurut tetapi daging kita lemah. Tetapi ini bukan alasan atau excuse bagi kita untuk tidak taat kepada Tuhan. Tuhan juga telah mengutus Roh Kudus-Nya untuk menolong kita sehingga kita dimampukan untuk taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika kita ingin menikmati berkat-berkat dari Tuhan, hanya ada satu pilihan, yaitu kita harus taat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang mau kena kutuk. Namun Alkitab memberikan kesaksian bahwa umat Allah ini sering melakukan perbuatan tidak setia kepada Allah yang mendatangkan kutuk bagi mereka. Kesombongan, keangkuhan, kedegilan umat seringkali menjerumuskan mereka ke dalam jurang penderitaan dan kutuk. Musa ketika menghantar bangsa Israel yang segera masuk ke tanah perjanjian pada waktu itu mengingatkan, bahkan memperingatkan orang Israel untuk sungguh-sungguh taat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketaatan yang sungguh adalah ketaatan yang lahir dari penghayatan dalam memelihara dan juga melakukan perintah Tuhan di dalam hidup. Musa pada bagian ini mengingatkan kepada bangsa Israel untuk taat dan tidak tergoda dengan segala kebaikan dan kenyamanan hidup yang pada akhirnya dapat menyeret mereka kepada kesombongan atau keangkuhan diri. Sebaliknya, mereka diajar untuk terus mensyukuri karya kasih Allah di dalam kehidupan mereka, menghayatinya di dalam kehidupan sehari-hari dan juga senantiasa hidup di dalam ketaatan atau ketundukan penuh kepada Tuhan. Musa juga mengingatkan kepada bangsa Israel bukan hanya untuk memelihara setiap perintah atau hukum-hukum Allah, tapi juga mewariskannya kepada generasi selanjutnya sehingga kehidupan umat dari generasi ke generasi tetap berada di dalam kemurahan dan berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya, mari kita hidup setia dan taat kepada firman Tuhan dan perintah Tuhan agar kehidupan kita senantiasa limpah dengan berkat Tuhan dan kita pun senantiasa juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.